Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Muhammad bin Al-Fadl bi isnadi an Ibnu Umar, saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annau suila anil kabairi. Abdullah bin Umar ditanya tentang dosa-dosa besar. Qala hiya tis'un. Abdullah menjawab ada 9 masuk kategori dosa besar. Asyirku billah, yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Jadi berharap, takut, memohon kepada selain Allah. Atau bahkan Nabi mengingatkan ar-riya itu syirkul asghar, ibadah yang mestinya murni hanya untuk Allah tapi ditujukan untuk mencari perhatian selain Allah, ya. Perhatian dari manusia dan lain-lain, itu namanya syirik. Kedua, waqatul mukmin muta'ammidan, membunuh orang-orang mukmin secara sengaja tanpa alasan yang hak. Jadi membunuh secara muta'ammid. Mungkin ada membunuh tapi tidak sengaja, ya. Misalnya dalam perang, kalau dulu zaman Nabi dulu perangnya kan langsung face to face, ya, body to body, itu mungkin bisa keliru kalau tidak apal mana teman mana lawan itu. Tapi kalau toh membunuh karena tidak sengaja maka ada hukumannya, ada hadnya itu, yaitu memerdekakan budak. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau membunuh secara sengaja maka kufur hukumnya. Tidak sengaja itu juga ada macam-macam. Ada yang membidik orang lain ternyata salah sasaran, bisa juga, ya. Sekarang mungkin masih polisi mengejar penjahat, melakukan tembakan, ternyata yang terkena bukan penjahatnya karena situasinya sulit, misalnya, itu namanya tidak sengaja. Nah, dalam hukum Islam itu ada had, namanya, ada dendanya. Atau tidak berniat membunuh tapi mati. Mungkin hanya memukul saja, tidak keras, tapi yang dipukul ini jantungan, mati karena kaget, bisa juga, itu juga tidak sengaja. Atau apalagi mungkin kecelakaan, ya, macam-macam itu ada yang ghairu muta'ammidin. Nah, kalau ghairu muta'ammid itu ada ketentuannya. Tapi kalau secara muta'ammidan, sengaja, itu maka ini masuk kategori al-kabair, masuk kategori bahkan disebut sebagai kafir. Yang ketiga, wal firor minaz zahfi, lari dari perjuangan, melarikan diri dari peperangan kalau dulu. Kalau sekarang ya perjuangan dalam berbagai bidang, memperjuangkan agama ini dalam bidang masing-masing. Itu tidak boleh lari, tidak boleh meninggalkan tuntunan dan konsep ajaran Islam hanya karena kalah pengaruh. Misalnya begini, apa misalnya dalam politik, berpolitik tujuannya untuk li'i kalimatillah, ternyata kalah suara, ya sudah ikut saja, itu namanya lari dari perjuangan, itu dosa besar. Yang tadinya, kalau sekarang di Indonesia ini kan maunya oposisi, ternyata kau oleh apa-apa nih oposisi, wis melok gabung pisan, itu juga lari dari perjuangan. Kalau di Indonesia ini memang politiknya politik kepentingan, politik yang buruk. Jadi itu termasuk al-firor minaz zahfi, menegakkan agama Allah tidak boleh lari. Yang keempat, wa qadhful muhsanati, menuduh perempuan yang terjaga, ya, dengan tuduhan yang jelek, misalnya nuduh berzina, itu yang paling umum. Jadi qadhaf itu tuduhan tapi tidak disertai bukti dan saksi. Nah, itu namanya qadhful muhsanah. Ini juga hukumannya masuk kategori dosa besar, ada had yang harus dibayar itu. Jadi ada seperti tadi, ada apa namanya, seperti membatalkan sumpah itu. Yang kelima, wa aklu malil yatim, ini yang mahalu syahidnya sesuai dengan bab ini, memakan harta anak yatim. Jadi tidak hanya milik anak yatim diambil, tapi orang yang punya kelebihan
jelas ada anak yatim butuh tidak diberi, itu namanya juga makan harta anak yatim meskipun itu hartanya sendiri. Itu masuk kategori kabair. Yang keenam, aklur riba, bekerja dengan cara riba. Nah, sekarang ini banyak sekali dalam transaksi-transaksi yang karena memang kompleksnya bentuk-bentuk transaksi itu, kalau tidak hati-hati sering masuk dalam kategori riba. Makanya kalau dulu para sahabat, para tabi'in itu sangat hati-hati. Sering yang kita pakai contoh misalnya dulu pejabat-pejabat itu tidak pernah berani menggunakan fasilitas negara untuk keluarga, karena itu bukan haknya. Contohnya dulu Umar bin Abdul Aziz itu, kalau ada anaknya datang ke kantor, dia sedang bertugas sebagai khalifah itu, tanya dulu ini urusan apa, urusan keluarga. Lampunya dimatikan, jadi gelap. Loh, kenapa kok dimatikan? Lampu ini milik negara, ini kantor tempat saya bertugas melaksanakan tugas negara lah. Kalau urusan keluarga di sini tidak boleh dibicarakan di sini, harus bicara di luar. Nah, jadi sampai seperti itu, kehati-hatian jangan sampai riba, apalagi yang lain-lain ya, menyangkut material yang digunakan, yang dimakan dan seterusnya itu. Itu aklur riba atau transaksinya. Jadi riba itu transaksi yang eksploitatif, transaksi yang tidak berdasar saling rela, karena Allah itu menegaskan illa antakuna tijaratan antarodin. Prinsip bertransaksi itu kedua belah pihak ini dalam posisi tawar yang sama, atau apa namanya, equal bargaining position ya, antara penjual pembeli, kreditur debitor, peminjam dan yang dipinjami, dan semuanya itu harus dalam posisi tawar yang sama, saling faham akadnya itu dan saling rela. Itu namanya antarodin. Kalau itu disepakati dan tidak eksploitatif tentunya menurut keumuman. Jadi misalnya begini, pinjam meminjam itu sering dipertanyakan ini ya, bunga itu riba apa bukan? Dilihat dulu, karena kalau yang dipinjam ini mata uang itu nilainya fluktuatif, berubah-ubah. Kalau saya pinjam uang 1 juta sekarang, nanti saya bayar tahun depan, itu tidak boleh bayar 1 juta, karena nilai 1 juta bulan Februari 2016 dengan uang 1 juta Februari 2017 sudah berbeda. Sekarang 1 juta mungkin dapat gabah berapa? 1 kuintal, besok mungkin hanya dapat 90 kilo. Nah, itu riba kalau begitu, maka harus ditambah bayarnya itu. Nah, itu makanya tidak selalu bunga itu riba, kadang-kadang malah wajib kalau memang fluktuasi mata uangnya itu begitu. Kecuali kalau dulu kan memang dinar ya, pinjam 1 gram balik ya 1 gram pas, sudah nggak boleh ditambah. Kalau tambah itu riba. Tapi kalau mata uang ini kan berubah. Nah, di sini perlu ada perhitungan-perhitungan rinci, maka ada pemerintah gitu ya, yang menetapkan apa namanya itu, SBI, suku bunga apa namanya, Bank Indonesia itu, bank sentralnya itu jadi patokan. Jadi riba itu segala bentuk transaksi yang tidak saling rela, itu riba. Kalau dalam kaidah definisi fikih, kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Segala bentuk hutang piutang kalau gitu ya, atau transaksi lah secara umum yang eksploitatif. Jadi jaro naf'an itu yang ingin mengalirkan, mendapat keuntungan dengan transaksi itu secara tidak wajar, itu riba. Tapi kalau memang keuntungan itu wajar ya tidak. Misalnya orang jual beli pasti harus punya untung, harus dapat untung dari penjualannya itu, tapi keuntungan yang proporsional. Umumnya pasar itu seberapa lah, itu yang jadi ukuran, sehingga lalu tidak selalu nominalnya tertentu ya, tergantung memang apa namanya kondisi pasarnya, itu namanya yang tidak riba. Kalau tidak sesuai itu riba. Nah, jadi memang ini perlu kecermatan, seringkali hanya dimaknai secara teknis yang kadang-kadang malah nggak tepat tadi itu. Jadi
Riba ini karena nilai apa? Karena mata uangnya itu bukan dinar, bukan dirham. Itu lalu jadi rumit. Seandainya mata uangnya itu jelas 1 gram, 1 dinar itu berapa gram emas, ya sekian dinar itu sudah tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Lalu yang ke-7, wa uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Jadi akun lil walid itu termasuk kabair, dosa besar. Maka yang diperintah dalam Al-Qur'an birrul walid, berbakti pada kedua orang tua, banyak sekali keterangannya panjang. Lalu wasihru, sihir, melakukan sihir. Sihir itu biasanya bekerja sama dengan setan ya, dengan jin yang kafir. Jadi satu aktivitas apa ucapan apa perbuatan yang merugikan orang lain, yang sifatnya merusak. Jadi merusak dan merugikan. Bahkan bukan orang lain, mungkin juga diri sendiri atau orang lain. Itu namanya sihir. Banyak sekali definisinya itu. Lalu yang ke-9, wastihlalul baitil haram, menghalalkan baitil haram Mekah, jadi khususnya, dan Madinah ya. Apa-apa yang diharamkan di sana tidak boleh dihalalkan. Misalnya membunuh hewan di tanah haram itu kan tidak boleh. Di sana itu banyak burung merpati di pelataran Masjidil Haram itu, bahkan di atas atap juga banyak. Itu tidak boleh diambil, digoreng itu. Atau mencabut tanaman ya, atau memotong tanaman juga tidak boleh. Atau apalagi hal-hal yang diharamkan di sana. Jadi Baitul Haram sejak, kalau di tafsir kemarin, sejak zaman Nabi Ibrahim, bahkan sejak Allah sebelum menciptakan bumi ini sudah mengharamkan, sudah memuliakan tanah itu. Itu yang dimaksud al-kabair. Maksiat di Mekah itu masuk kategori dosa besar meskipun maksiat kecil. Makanya misalnya orang yang haji itu berkunjung ke Baitullah, la rofasa wala fusuqa wala jidala. Bertengkar di Mekah itu dosa besar. Kalau di sini kan mungkin biasa tukaran itu. Tukaran kok di Mekah itu dosa besar. Karena itu istihlal itu tadi. Apalagi menganggap tidak apa-apa. Nah ini naudzubillah. Jadi istihlal itu menghalalkan yang haram. Khususnya ini al-bait ya, di Baitul Haram. Inta wa an Mujahid an Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala sittun mubiqatun. Ini hampir sama, tapi ini Nabi pakai istilah mubiqat. Mubiqat itu yang mencelakakan. Ada 6 hal yang sangat merusak, yang sangat mencelakakan pelakunya dan mungkin juga orang lain. Laisa fihinna taubatun, tidak ada taubat dalam 6 hal ini. Ya bukan tidak ada, tapi hampir tidak ada atau sangat sulit, atau hampir pasti orangnya tidak akan pernah bisa bertaubat dari 6 hal ini. Apa itu? Aklul malil yatim nomor 1, hampir sama dengan tadi. Memakan harta anak yatim itu mubiqat, sangat mencelakakan. Artinya terhadap anak yatim itu harus disantuni, diperhatikan hak-haknya, jangan sampai dizolimi, jangan sampai dianiaya, karena itu termasuk kategori mubiqat. Kedua, qadhful muhsanati, sama dengan tadi, gampang menuduh orang-orang yang terjaga, orang-orang yang tidak berbuat salah atau orang baik-baik, dituduh sesuatu yang jelek, dituduh sesuatu perbuatan dosa besar misalnya. Wal firaru minaz zahfi, sama tadi, melarikan diri dari perjuangan. Kalau bahasa sekarang mutung ya. Tadinya berjuang semangat lalu kemudian lari, tidak mau lagi. Itu namanya al firar minaz zahfi. Yang keempat wasihru, sihir, ini juga sangat mencelakakan. Wasyirku billah, ini diletakkan di nomor 5. Wa qatlun nabiyyin minal anbiya, tidak hanya orang mukmin, ini malah membunuh nabi di antara nabi-nabi yang ada, itu al-mubiqat. Jadi mubiqat itu mencelakakan, bisa juga dimaknai akibat buruknya itu tidak hanya menimpa pelaku tapi juga menimpa massa, menimpa satu kaum secara menyeluruh, secara merata, bisa juga. Jadi semua hal itu akan
menyebabkan kehancuran satu masyarakat. Itu disebut al-mubiqat. Naudzubillah, jadi harus dihindari gitu. Wariya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas lagi, fi qouli ta'al, menjelaskan firman Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Surat An-Nisa ayat 10. Abdullah bin Abbas ini dikenal sebagai mufassir ya di kalangan sahabat, banyak sekali menafsiri ayat-ayat, sehingga di kalangan sahabat itu dikenal mufassir. Kalau ada yang ingin tanya tentang ayat, biasanya tanya kepada Abdullah bin Abbas. Nah, ini salah satunya ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, yakuluna amwalal yatama zulman, dengan cara zalim. Jadi saya katakan bukan hanya hak milik anak yatim ya, tapi orang yang punya kelebihan tapi tidak menyantuni yatim itu juga makan harta anak yatim, kan ada hak anak yatim di situ yang tidak diberikan. Innama yakuluna fi butunim naro, sesungguhnya orang itu memakan atau memasukkan dalam perutnya api. Dengan makan api ya pasti panas, pasti akan menghancurkan perutnya itu. Bahkan wayasaya selawuna sa'iro, dan nanti akan dimasukkan neraka. Nah, ini yang ditafsir oleh Abdullah bin Abbas, yaslauna itu yakni sayadkhuluna fil akhirati annar, nanti di akhirat akan masuk neraka. Surga neraka ini doktrin konsep yang diajarkan oleh Allah agar kita ini patuh, agar kita ini taat melakukan tuntunan dan ajaran Allah. Jadi kalau taat diberi janji berupa nikmat surga, tapi kalau maksiat, kalau membangkang, diancam berupa annar. Nabi menceritakan banyak ya contoh atau banyak gambaran, meskipun hakikatnya tetap wallahu alam ya. Misalnya dalam hadis Mi'raj itu Nabi menceritakan, ditunjukkan macam-macam hukuman orang di neraka. Atau pernah juga beliau cerita dalam mimpinya itu diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga. Ini tujuannya adalah supaya kita ini taat kepada Allah itu. Memang ada orang tertentu, jadi biasanya para sufi, para pengikut pelaku thariqat itu sudah tidak lagi berorientasi pada surga atau neraka, tapi pada ridho Allah. Nah, kalau sudah bisa begitu, lebih hebat lagi. Jadi kalau kita beribadah bukan ingin masuk surga, kalau kita tidak maksiat bukan karena takut neraka, tapi karena berharap mendapat ridho. Kalau maksiat takut dimurka oleh Allah. Karena apa? Ridho dan murka Allah lebih dari surga dan neraka itu. Kalau surga itu kan medianya, sarana untuk membuktikan keridhaan Allah itu, orang itu diberi kenikmatan berupa surga. Ada ndak orang yang di surga tapi dimurka? Dalam akal logika kita tidak ada, tapi bagi Allah mungkin saja. Ada ndak orang yang diridhoi tapi ditaruh di neraka? Dalam statement Allah ndak ada, tapi Allah itu maha mutlak, dia mungkin saja. Itu makanya lalu dalam pandangan sufi, target dari seluruh ubudiyah ini bukan lagi berharap surga atau takut neraka, tetapi ridho Allah lah yang jadi tujuannya itu. Ya memang kalau orang diridhoi pasti tempatnya di surga. Kalau orang dimurka Allah pasti dihukum di neraka. Dan itu berulang-ulang disampaikan oleh Allah, termasuk ini salah satunya ya. Orang yang membangkang dari perintah Allah agar menyantuni yatim kok malah menzolimi, ya nanti yaslauna sa'iro, akan dimasukkan di neraka sa'ir. Sa'ir itu yang menyala. Na'udzubillah. Jadi ancaman ini, janji Allah itu tujuannya agar kita ini taat. Jadi manusia ini memang diberi diberi perasaan, karakter, takut sesuatu yang tidak dirasa nyaman, kan gitu.
Sesuatu yang tidak enak, yang menyakitkan itu ditakuti. Katakanlah di dunia ini kita takut kalau apa misalnya? Kalau kita bawa pisau, kita takut teriris. Kenapa? Kalau teriris itu tangan kita rusak. Ada rasa nyeri, kadang-kadang panas, meriang dan seterusnya itu. Maka kita takut. Atau bahkan takut mati. Padahal mati itu selesai. Tapi juga manusia itu ingin sesuatu yang nyaman bagi dirinya, makanan, udara yang segar, segala macam lah yang cocok gitu. Itu makanya lalu ada al-jannah, ada an-nar. Jadi supaya manusia itu termotivasi, supaya punya harapan untuk apa sih taat ini, gitu. Kenapa sih tidak melanggar yang dilarang? Itu karena ada ancaman. Jadi ini manusia itu punya karakter seperti itu. Hanya orang-orang bodoh yang memang akalnya tidak normal itu ya, yang tidak ingin nyaman gitu. Ada, bukan berarti tidak ada. Ada loh orang itu tidak takut neraka. Ya, karena memang bodoh, nggak tahu neraka itu menyakitkan ya. Nabi saja kalau bicara neraka itu nangis sampai pingsan. Lah kita ini kadang-kadang bicara neraka biasa-biasa saja. Nah, ini karena kebodohan kita. Seandainya ditunjukkan beneran itu tidak akan ada. Itu Jibril kan pernah ditanya oleh Allah tentang surga, tentang neraka dulu itu. Nah ya, Jibril, coba kamu lihat neraka yang sudah disiapkan itu. Kira-kira bagaimana nanti kalau ditunjukkan ke manusia? Wah, kira-kira tidak akan ada manusia yang berani maksiat lagi. Tunjukkan surga, gimana kira-kira kalau surga itu ditunjukkan ke manusia? Wah, semua akan berlomba. Tidak akan ada masjid kosong itu, tidak akan ada masjid sepi, tidak akan ada anak yatim terlantar. Nah, karena itu semua memang tidak ditunjukkan ya supaya didorong dimotivasi oleh keyakinan. Jadi surga neraka itu kan keyakinan karena belum nyata. Tetapi kepastiannya tentu ya tergantung keyakinan. Orang yakin ya memang pasti keberadaannya, sebagaimana Nabi bahkan pernah melihat sendiri, bahkan pernah mengalami kan gitu. Maka keyakinan beliau itu tentang surga dan neraka itu seperti kita meyakini manisnya gula gitu. Karena kalau sudah merasakan gitu. Dan Nabi itu sudah pernah masuk ke sana. Siapa lagi? Nabi Idris sudah pernah ya. Dan itu pernah, sehingga keyakinannya terhadap surga, terhadap neraka itu sudah istilah Yai Marzuki itu hakul yakin gitu ya. Sudah meyakini secara hakiki yang sebenarnya gitu. Kalau kita kan belum, masih hanya membayangkan, tetapi sebenarnya bisa itu kalau tumbuh dari iman, kalau tumbuh dari keyakinan, dan itu bisa dinalar. Ada argumen-argumen akliyah yang bisa kita jadikan landasan untuk meyakini itu. Wa yuqalu tubalil baitil ladzi fil yatim wa wailunil baitil ladzi fil yatim. Dikatakan sangat beruntung rumah-rumah yang di dalamnya ada anak yatim, sekaligus juga wail, sungguh celaka rumah-rumah yang di dalamnya juga ada anak yatim. Apa maksudnya ini? Yakni wailun li ahlil bait alladzina lam ya'rifu haqqal yatim. Celakalah penghuni-penghuni rumah, keluarga-keluarga yang tidak faham, lam ya'rifu, tidak mengenal, tidak memahami hak-hak anak yatim, artinya anak yatim yang ditelantarkan. Jadi rumah itu kalau ada anak yatimnya bisa menjadi rumah yang sangat baik. Kalau di sini yang kedua ini watuba lahum idza arafu haqqahu. Sungguh beruntung bagi keluarga itu, penghuni rumah, kalau mereka mengenal, memahami hak-hak anak yatim itu lalu ditunaikan. Nah, ini rumah yang baik. Tapi sebaliknya kalau ada anak yatim tapi ditelantarkan, itulah rumah paling jelek. Jadi rumah paling sial, rumah paling celaka. Jadi bahkan Nabi mengatakan penentu penentu kualitas satu rumah itu bagaimana kondisi anak yatimnya, apakah disantuni dengan baik, diperhatikan hak-haknya, atau ditelantarkan, dizolimi. Nah, itu menjadi indikator baik buruknya satu rumah.
Ya, kalau itu bangunannya ya bangunannya mungkin juga orang-orang yang ada di situ ya tentu. Jadi para penghuninya terutama ini. Jadi intinya sama, anjuran menyantuni, melindungi, merawat, mengasuh anak yatim dengan baik. Warwiya anna rajulan ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi faqala, "Indi yatimun famimma adribuhu." Nabi, saya ini punya anak yatim, ada anak yatim di rumah saya. Saya ini mengasuh anak yatim. Famimma adribuhu, maka dengan alasan apa saya boleh memukul? Maksudnya ya apakah saya boleh sesekali mukul itu? Atau apa batasannya? Mukul itu kan menyakiti. Apakah memang tidak boleh sama sekali ataukah boleh? Nah, ternyata Nabi menjawab qala mimma tadribu bi waladaka. Dari hal yang engkau juga memukul karena hal itu kepada anakmu. Kalau anakmu melakukan itu kamu memukulnya. Misalnya anak sudah umur 10 tahun disuruh sholat tidak mau, itu kan dipukul. Nah, itu boleh. Anak yatim sudah 10 tahun disuruh sholat tidak mau, boleh dipukul itu. Tapi lagi-lagi seperti kemarin ya, pukul yang tidak mencederai, pukulan yang menyakiti, tapi jangan sampai mencederai. Kalau tidak sakit bukan pukul namanya ya, pukul sampai sakit, karena itu hukuman, tapi jangan sampai melukai atau mencederai. Jadi kesakitan saja, mungkin sesaat sakit beberapa detik itu kesakitan itu boleh. Jadi yakni la ba'sa antadribahu litakdibi. Jadi tidak apa-apa, la ba'sa tidak berdosa kalau kamu memukul anak yatim itu litakdibi dalam rangka mendidik, dalam rangka mengajarkan sesuatu ya, sesuatu yang baik tentunya ya. Dorban ghairu mubarih, ini syaratnya pukulan yang tidak mencederai, pukulan yang tidak melukai, itu boleh. Misluma yadribul walidu waladau, seperti halnya orang tua memukuli anaknya, itu boleh. Jadi bukan berarti baik kepada anak yatim itu lalu dibiarkan gitu, meskipun nakal dibiarkan, tidak begitu. Kalau nakal ya diajar, harus dididik gitu. Dan bahkan boleh juga dipukul seperti halnya orang tua memukul anaknya, itu dibolehkan. Bahkan ini ada satu lagi, waruya an Fudail bin Iyad rahimahullah, di seorang sufi Fudail bin Iyad ini, annahu qala rubba latmatin anfa'ul yatimin min uklati khobisin ya, kadang-kadang ini rubba ini bisa bermakna banyak, bisa bermakna kadang-kadang sedikit, ini maknanya kadang-kadang. Tapi kalau Nabi menyebut rubba so'imin itu banyak orang yang puasa itu hanya dapat lapar. Kalau ini enggak, lubba itu sesekali, kadang-kadang. Latmatin atau lutmatin sama itu pukulan, tamparan, apa diceples, apa dicewir atau apa sajalah gitu ya. Itu anfa'u lebih bermanfaat liyatimin bagian ayatim min uklati khobisin dibanding makanan roti. Khobis itu makanan gitulah, makanan apa namanya, makanan pokok bisa juga. Jadi kadang-kadang dipukul itu atau pukulan itu diperlukan. Nah ini maksudnya bahwa al-ihsan atau al-islah ilal yatim itu bukan berarti membiarkan dia salah, wah ini sakno arek yatim wis baban, ndak begitu ya. Anak yatim kalau ndak sholat ya dipukul kalau sudah umur 10 tahun. Anak yatim kok nakal, supaya berhenti dari kenakalannya boleh dipukul, kalau itu salah satunya cara. Nah, namun ada penjelasan berikutnya nih. Qala al-faqih rahimahullah, in kana yaqdiru ayyu addibahu bi ghairi darbin. Nah, tetapi kalau orang itu mampu, ya yaqdiru itu berkuasa, mampu mendidik anak yatim dengan tanpa memukul, yambaghi lahu ayyaf ala dzalik. Nah, sepatutnya seperti itu. Mungkin tidak harus sampai dipukul, mungkin dibentak gitu ya, atau dikata-katai apa, atau apa, dihukum dengan cara yang lain yang tidak dipukul, itu silahkan aja, yang tidak menyakiti. Karena nanti ada di bawah itu, kalau sampai anak yatim itu nangis, itu mengguncangkan aras ternyata ya. Ini nanti pernyataan
Rasulullah ini. Hanya seandainya memang terpaksa dipukul itu boleh. Tapi kalau ada cara lain yang tidak memukul, sebaiknya tidak memukul. Nah, ini jadi tentu bukan berarti dibiarkan ya. Tetap dididik, tetap ditakdib, diarahkan dengan cara-cara yang baik. Apakah diberi contoh, diberi jadwal, disiplin dan seterusnya itu silakan aja. Nah, ini karena pentingnya menjaga, menghormati, mengasuh dengan baik anak-anak yatim itu. Tapi fa inna darbal yatim, fa inna darbal yatim amrun syadidun. Jadi wala yadribu, dan jangan sampai memukul kalau bisa. Tapi kalau sudah tidak ada cara lain, terus dikandani balak-balik si pancet, satu-satunya cara dipukul ya dipukul, boleh tadi di atas itu ya. Tapi seandainya masih ada cara, sebaiknya tidak dipukul. Ini fa inna darbal yatim, memukul anak yatim itu amrun syadidun, satu hal yang sangat keras, yang sangat besar. Ini bidalili ma haddatsan nabi al-faqih. Dalilnya ini Muhammad ilakhiri dari Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab ya. Ali bin Zaid, Sa'id bin Musayyab, Umar bin Khattab. Qala Rasulullah innal yatima idza duriba ihtazza arsyur rahman libukaih. Sesungguhnya anak yatim itu kalau dipukul maka aras itu akan berguncang karena tangisan anak yatim itu. Jadi kalau ada anak yatim itu nangis karena dipukul itu mengguncangkan aras, ini maka disebut syadid, sesuatu yang besar sekali. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, ya malaikati man abka alladzi ghayyabtu iyahu ghayyabtu abahu fit turab. Jadi Allah manggil malaikat, siapa itu orang yang membuat menangis kepada anak yatim, maksudnya alladzi ghayyabtu, yang telah aku hilangkan bapaknya di dalam tanah, maksudnya sudah meninggal ya, maksudnya anak yatim itu. Wa huwa a'lamu bi, dan Allah sebenarnya lebih tahu, hanya ini prosedurnya saja. Qala, maka taqulul malaikatu, malaikat mengatakan Rabbana la ilma lana, wahai Tuhan saya tidak tahu, engkau lebih tahu maksudnya. Qala, maka Allah mengatakan fa inni ushidukum annaman ardahu fiyya fa urdihi min indi yaumal qiyamah. Ketahuilah malaikat, saya saksikan kepadamu, saya persaksikan kepadamu bahwa sesungguhnya siapa yang membuat ridho anak-anak yatim itu fiyya, karena aku, maka aku meridhoi dia, aku memberikan keridhaan kepadanya dari sisiku pada hari kiamat nanti. Tentu sebaliknya ya, kalau membuat anak yatim itu menderita, saya pun juga akan membuat dia menderita dan sengsara nanti. Nanti belajar ini, Allah itu perhatiannya sangat besar kepada anak-anak yatim ini. Makanya kemarin Nabi, saya bersama yang mengasuh yatim itu di surga seperti ini bersama gitu. Jadi apresiasi Allah itu sangat besar. Siapapun yang mengasuh, memperhatikan, mendidik dengan baik, maka Allah memperhatikan. Sebaliknya siapa yang mengeksploitasi, mendolimi, menelantarkan, ya pasti akan dimurka oleh Allah ya. Jadi ini posisi anak yatim dalam Islam itu sangat tinggi, sangat sangat diperhatikan, jangan sampai ditelantarkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang bisa peduli ya dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau langsung silakan, kalau enggak kita punya lembaga yang peduli mereka, ya kita punya Lazis, ya, coba dibantu disalurkan perhatian kita melalui Lazis boleh ya. Santunan yatim itu kan selalu ada itu, atau di mana-mana silahkan aja. Jadi itu paling enggak bentuk kepedulian kita, apresiasi kita kepada yatim sebagai bukti ketaatan kepada perintah Allah tadi. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.